wal wamada khiliha wamada khiluhu. Halaman 130. Masih bab tentang mulai 1 menit. Rampung. Judulnya mulai ceputan padahal. Sudah? Ketemu saja. Ketemu. Kalau langsung ketemu berarti kemarin ngaji. Asnaful halal ya hadza bahwasanya ini itu beberapa golongan, beberapa macam-macam halal. Wa madakhiluhu pokoknya atau ke asnaf katawa ya karena punya kehalal gitu. Dan beberapa tempat perkara yang beberapa tempat yang termasuk kepada halal. Ila meruhana sira ilam ketahui ila anna tafsilal halal akan sesungguhnya perinciannya halal wal haram dan haram innama itu sungguh yatawalla gitu. Itu yatawalla apa namanya? Mengurus nandangi. Bayanahu apa ya bayanahu akan mengurusi mengurus itu ya menjelaskan bayanahu mengurusi lah. Bayanahu akan penjelasannya halal haram atau tafsir halal haram apa kutubul fikih kitab-kitab fikih. Wayas istagni dan tidak butuh apa al-muridu seorang murid orang yang menghendaki usul kepada Allah murid dan tidak butuh siapa al-murid orang yang butuh kepada Allah usul kepada Allah antatu ilihi dari memperpanjang pembahasan tafsir halal haram karena ada di kitab fikih itu mah biaya kuna dengan bahasanya ada itulah tetap bagi murid apa matun makanan muayyanatun yang ditentukan ya arifu yang mengetahui ya murid bil fatwa dengan fatwa hilaha akan halalnya makanan wakana dan ada yang murid itulah yakulu tidak makan siapa murid min goiriha dari selain yang halal fa'amaman maka adapun orang yatawassa'u yang jadi mengambil keluasan itu yatawassa'u mengambil yang fa'amma maka adapun man bahwasanya orang yatawassa'u yang mengambil keluasan siapa man fil ukli di dalam makan min wujuhin dari beberapa bagian mutafarriqatin yang terpisah-pisah fayaftakiru maka butuh ya madil ilmil halali kepada mengetahui perkara halal wal haram dan perkara haram kulliya seluruhnya ilmu wananu lanu tawe kita wananu dan bahwasanya kita alim dalam nalikana iki al-ana sekarang itu nasyiru akan memberi isyarah ila majami'i kepada tempat-tempatnya perkumpulan ilmu fisyak taksimin di dalam meruntut beberapa bagian atau di dalam meruntut bagiannya wazalika dan bahwasanya itu siyaku taksim itu annal mala sesungguhnya harta inama itu sungguh yahrumu haram apa harta imma ada kalanya limanan karena maknan fi ainihi pada ainnya atau zatnya harta au li khalilin atau karena cacat fi jihati iktisabihi harusnya ya iktisabihi di dalam satu di dalam aspek mendapatkannya harta fi jihati iktisabihi di dalam aspek mendapatkan harta. Nah, ini warna macam-macam atau bagian-bagian perkara halal dan tempat-tempat yang masuk ke kriterianya kepada perkara halal haram. Jadi perincian halal haram itu adanya di kitab secara rinci ya tawalla diurusin sama kitab-kitab fikih. Sedangkan seorang murid itu orang yang menuju usul kepada Allah itu tidak butuh memperpanjang bahasan perkara halal haram. Kenapa? Ada jawabannya. Begitu.
Misal biayakuna dengan bahwa murid itu ya, makan makanan yang jelas, yang mengetahui di panji kemana gitu, ini halal haram gitu. Nanya meminta fatwa dengan halalnya makanan ini. Sedangkan murid itu nggak mungkin makan kecuali makanan perkara halal saja, bukan yang lain. Jadi nggak butuh manjang-manjangin bahasan halal haram, haram haram, halal haram. Kenapa? Karena seorang murid itu nggak mungkin masuk ke perutnya kecuali perkara halal. Jangankan perkara halal yang berlebihan aja enggak. Kalau murid beneran murid. Ya, jadi murid itu yang sudah dalam bimbingan seorang mursyid, murid dikasih wirid gitu. Jalanin tuh murid wirid yang udah dikasih sama guru sama mursyid, dapat warid, namanya itu murid sodik, murid yang beneran. Ada murid udah dikasih wirid nggak wirid, namanya murid kasih, murid bohongan. Itu ya, mandai salah wirid bahwa wirid. Siapa orang yang nggak punya wirid maka kayak monyet. Gitu. Jadi kalau dikasih wirid jalanin. Jadi murid itu cahaya wirid itu sangat mempengaruhi dalam keadaan batinnya seorang murid. Niatnya usul, bukan niat faedah wirid itu. Ya, wirid waqiah, niatnya usul. Itu saya pernah jelasin. Ada orang yang minta wirid waqiah nganggur. Kebetulan pengangguran minta wirid waqiah. Gitu. Kan ngejalaninnya apa? Lumayan berat, puasanya 15 hari, wirid malamnya 3 jam. Kan setelah sholat wiridnya sejam setengah. Berat. Kalau kayak Ustaz Zul mah harus berhenti dulu ngajar gitu. Jelasin. Kata Nabi, waqiah itu suratul gina. Harus paham. Kata Nabi gimana? Waqiah itu suratul gina. Gina itu gimana? Apa maksudnya? Kayak surat kaya. Jangan salah paham. Maksudnya gina itu apa sih arti gina? Gina itu la yaftakiru ila kulli syai'. Gina itu artinya tidak butuh kepada segala sesuatu. Kalau kita ngamalin waqiah mau sesuatu berarti kita belum gina. Itu maksudnya. Jadi ngamalin waqiah itu melepaskan qalbu dari ikatan dunia karena kita mau kaya. Kalau kita ngawirid waqiah ternyata toma, itu mah justru fakir. Justru sebaliknya. Nah, maksudnya. Bukan jadi, maka dalam doa waqiah Allahumma sakhir li rizki wa'simni minal hirsi. Doa waqiah tuh. Ya Allah, tundukkanlah rizkiku dan janganlah engkau buat aku toma terhadap rezeki itu. Ini kebalik nih, ngamalin waqiah buat kaya, kebalik. Gitu. Apa maksudnya? Gina itu justru artinya la yaftakiru ila kulli syai', enggak butuh kepada segala sesuatu. Jadi kalau ngamalin itu gitu maknanya. Yang kita butuhkan cuma Allah. Niatnya jadi menghilangkan kalbu dari sifat keterikatan dunia. Namanya sakhir. Tahu sakhir? Allahumma sakhir li rizki wa'simni minal hirsi. Jadi ngamalin waqiah itu tujuannya supaya apa? Supaya kita ini merasa kalau kita ini tidak berbutuh kepada dunia, supaya dunia itu tunduk sama kita. Orang kalau udah tunduk, kita kemana aja ngejar-ngejar gitu ya. Gitu, Bang Sanggi tunduk sama cewek, kemana aja dikejar. Jangankan lagi apa? Lagi ini yang jomblonya nggak ada sih ini. Ada. Ya, bahasanya begitu. Jangankan lagi cerah, hujan deh disamperin. Hujan-hujanan karena tunduk. Bukan laut gunung aja. Wajah sama murid gitu dikasih wirid, dibimbing sama mursyid, dikasih wirid jalanin. Karena wirid itu kompasnya, wirid itu pelitanya. Ya. Jangan ijazah doang. Kagak. Biasa doang. Dan niatnya itu dalam rangka media mendekatkan diri kepada Allah.
urusan faedah mah ya itu mah buat apa namanya Tengah dunia. ikutin niatul idofi, niat yang mengikuti niat idofi ilallah, niat yang disandarkan karena Allah, ikutin dekat ya kan, daripada kita main HP ya mendingan baca ayat kursi kan gitu ya kan, sambil ngerenung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah tiada Tuhan selain Allah, al hayy yang maha hidup, al qayyum yang maha tidak butuh kepada makhluk. Terus itu wirid namanya. Nah, habis wirid murid. Orang murid itu gitu. Sampailah ya wirid dapat warid. Menjalankan wirid itu namanya salik. Orang yang berjalan menuju Allah, salik. Salik itu dibimbing sama mursyid. Kalau sudah usul namanya wasil. Pengetahuannya usul itu sampai kepada yang dituju, yakni Allah Subhanahu wa taala. Orangnya disebut wasil. Melihat dia perkara-perkara keajaib di dunia, awal ajaib di dunia wal ajaib akhirah, melihat betapa agungnya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia melihat segala sesuatu kecuali dia mengingat kepada Allah. Lihat besi itu luar biasa ya. Gitu. Bisa jadi begitu ya Allah. Ngelihat tembok Allah ingatnya, ngelihat tumbuhan Allah. Jadi itu namanya wasil, orang yang sampai kepada Allah, melihat segala sesuatu hanya Allah saja. Akhirnya kalau sudah begitu arif, kenal ya namanya, ada orang namanya al-arif, orang yang kenal itu bukan cuma julukan itu, al-arif bilang itu sudah akhirnya apa, sudah masuk kepada apa namanya bihari tauhid, masuk kepada lautan tauhid, orang musuh itu, orang arif masuk kepada pengetahuan yang didapatkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengenal Allah. Nah, namanya disebut ma'rifah. Ilmunya itu disebut orangnya disebut nah, kalau udah mengetahui tentang Allah, sudah arif, ya udah. Jadi la maaf ya qalbi tidak ada segala sesuatu illallah, hanya Allah saja. Bahkan kehendaknya kehendak Allah. Sebagaimana Abu Yazid Al-Bustami pernah ditanya, wahai Abu Yazid Al-Bustami, apa sih yang paling kamu mau di dunia ini? Saya mau menghilangkan rasa mau saya mau tidak memiliki rasa keinginan kecuali keinginan Allah. Nah, itu murid namanya. Maka murid nggak mungkin makan masuk ke perutnya perkara-perkara haram. Jadi nggak usah panjang-panjang membahas halal dan haram. Ini karena ini Maizatul Mukminin ini ranahnya fikih tasawuf. Jadi fikihnya tetap dibahas, tapi lebih kental kepada tasawuf. Jadi fikih menuju tasawuf. Ya. Nah, itu murid. Tapi adapun orang yang memang fa'amman yatawassau bil ukli, orang yang memang ya mengambil keluasan dalam bahasa makanan min wujuhin mutafariqatin, dari aspek-aspek yang bermacam-macam makanannya, maka dia butuh mengetahui ilmu halal haram. Kayak kita nih, kita makan harus tahu mana halal mana haram. Sebab apa? Sebab kita memakannya banyak macam-macam, ada tahu gitu macam-macam. Gak cukup cuma digoreng, itu ada di karam mesin, ada di kuningin, ada di garang, ada di ada di pepes segala macam. Kita mau muci mutafariqah, maka harus tahu halal haramnya gitu. Nah, maka kata Imam Jamaluddin Asy-Syafi'i mengutip daripada Ihyaul, maka kami akan mengisyaratkan beberapa ya bagian-bagiannya. Nah, harta itu ada yang haram memang ainnya, ada yang haram memang cara mencarinya atau sifatnya. Cara mencari. Ya, lanjut paling. Al-qismul awalu, dan bahasanya bagian al-awal yang pertama itu al-haramu, haram li sifatin, karena sifat fi ainihi pada zatnya. Fi ainihi pada zatnya harta atau benda, kalau khamr seperti khamr wal khinzir,
dan babi wa ghairiha dan selainnya wa ghairihima dan selainnya khamr dan khinzir. Wa tafsiluhu dan bahwasanya perinciannya ia haram karena sifat fi ainihi itu anal ayana sesungguhnya beberapa zat atau ain al makulat yang dimakan ala wajil ardi atas wajil ardi atas permukaan bumi min itulah ta'du tidak melewati ayan salah satu aksamin akan 3 bagian fainah maka sungguh salah satu aksamin iman takuna itu ada kalanya bahwa ada ya al-ayan makula benda yang dimakan atau zat yang dimakan itu minal ma'adini itu minal ma'adini dari beberapa sumberan atau dari beberapa sumberan kalmilhi seperti uyah tahu ya garam watini dan dut tanah wabina selainnya uyah dan tanah wa minal nabati atau dari pepohonan atau minal hayawan atau dari hewan fa amal ma'adinu maka ada pun beberapa sumberan fahiyama itu ajzaul ardi beberapa bagian bumi wa jami'u dan bahwasanya seluruh perkara yajri yang berlaku apa mamina dari bumi fala yahrum maka tidak haram apa akluhu memakannya maila kecuali min haitsu dari sekiranya annahu sesungguhnya ma itu yadurru membahayakan apa mengambil ukli dengan memakannya fi bagi atwa tetap dalam sebagiannya ya entah itu sebagiannya apa pun ya hadis al-ardi atau fi bagiya itu tetap pada sebagian azul arti bahwasanya berkarya diri yang berlaku apa majras summi akan sebagaimana berlakunya racun wal khubzu dan bahwasanya roti lakukan itu jika ada roti itu mudarrun aslu mudarrirun fi ismi fa'il mudarrun fi ismi maf'ul itu namanya ngelal. Mudarun itu membahayakan isim fa'il. Kalau mudarun itu isim fa'il itu apa? Mufailun. Asalnya mudarirun. Gitu. Mudarirun. Kita matil harfan mutajanisani mutaharikan fi kalimatin wahidatin humaro'an fasukinatul ula li ajli idgham fasara mudarrun al-wazni mufa'ilun. Suma ujimat al-lafisani idghaman wajiban fasara mudarrun al-wazni mufa'ilun. Gitu saja pernah ngaji itu itu mudarun itu membahayakan apa al-khubza laukana jika ada ya roti itu mudarun membahayakan la haruma maka pasti haram apa memakan roti watinu dan bahasanya tanah lazi yang yutadu biasakan apa tanah apa aku memakan yatim harumu maka tidak haram apatin makan ila kecuali min haitsu durari dari sekiranya bahaya min haitsu durari ila min haitsu durari wa man nabat dan adapun bahwasanya buah-buahan atau tumbuh-tumbuhan para yahrum maka tidak haram minhu dari tumbuhan apa ila kecuali yuzilu yang menghilangkan apa malah kelakan akan akal yuzilu atau menghilangkan apa malah hayat akan kehidupan atau kesehatan famuzilul akli maka bosnya perkara yang menghilangkan akal muzilun aslu muzailun susah banget muzilun famuzilul akli maka adapun bahwasanya perkara yang menghilangkan akal ya itu apa kan ya ba'nun jim ya albinju itu kecubung tahu kecubung coba kata makanya tahu yang buat mabok juga. Iya kecubung itu buat menghilangkan akal kecubung wal khamru dan khamar wasairul muskirati dan seluruh beberapa perkara yang memabukkan wa muzilu hayati dan bahwasanya perkara yang menghilangkan nyawa itu asumu muracun wa muzilu sihati dan bahwasanya perkara yang menghilangkan sehat itu aladwiyatu beberapa obat di ghairi waktiha di dalam selain waktunya obat
obat ya, obatnya maksudnya minum tapi bukan pada waktunya atau bukan pada tempatnya. Wa kana majmu' hadza dan kaya setuhune perkara wa kana majmu' hadza dan sesungguhnya dan seperti sesungguhnya terkumpulnya ini ilat haram, maksud ilat haram, alasan haram itu yarjiu kembali apa haza ila durori menuju apa mara bahaya ila kecuali khamr wal muskirat kecuali khamar dan perkara yang memabukkan fa innal ladzi maka sesungguhnya perkara la yuskir yang tidak memabukkan apa minha dari allazi aidun harimani itu haramun haram makilatihi beserta sedikitnya ia muskirat sedikitnya allazi wa amal hayawanat dan adapun bahwasanya beberapa hewan fatan qasimu maka itu jadi kebagi hewan ila maka pada perkara yukalu yang dimakan apa ma wa ilama dan kepada perkara la yukalu yang tidak dimakan apa ma wa tafsiruhu dan bahwasanya perinciannya ya ma yukalu wa ma la yukalu fi kutubi fikih itu tetap di dalam kitab-kitab fikih wa ma dan perkara yahilun halal apa aku memakannya ma fa inna maka sesungguhnya yahilu halal apa ma idza zubiha jika disembelih ya ma zamhan dengan sembelihan syar'ian yang bangsa syariat ru'iyah yang dijaga di dalamnya ya menyembelih apa syurut zabi syarat-syarat orang yang menyembelih wal alatu dan alat-alatnya wal masbahu dan tempatnya alam atas perkara yusgari yang disebutkan apa ma fikir yang bila-bila biki wama dan bahwasanya perkara lam yusbah yang tidak disembelih apa mazhab dengan sembelihan syar'ian bangsa syara au mata atau mati ya ma fakhuma itu haramun haram wala yahilu dan tidak halal apa maila kecuali maitatan nih dua bangkai rupanya samaku belal ikan wal jaradulan belalang Ikan sama kantong. belalang apa samak ikan jaradu belalang al-qismu tsani bahwasanya bagian yang kedua itu perkara yang haram apa ma dikhalilin karena cacat karena rusak di jihati isbatil yadi di dalam aspek menetapkan kekuasaan menetapkan tangan atau kuasa di atas ma wa yatahassalu dan jadi hasil min darinya paksa beberapa bagian ma rupanya perkara yang pertama walau yang yang kaping awal al awal tahu yang pertama itu mah perkara yang khusus yang dia dapatkan apa min ghairi malikin dari selain orang yang memiliki karena lil ma'adin seperti mendapatkan beberapa sumberan pokok wahiyal mawad dan menghidupkan bumi mati wal istiyad dan berburu wal ihtitab dan mencari kayu wal istisqa dan mencari air minal anhari dari sungai-sungai wal ihtisyas dan mencari rumput mendapatkan rumput bahasa maka ini semua itu halal wasyartu dan bahasa syaratnya itu Allah yakuna bahwa tidak ada apa makhuzu yang diambil itu mukhtasatun ditentukan bizi apa mukhtasan itu ditentukan bizi hurmatin terhadap orang yang memiliki kemuliaan minal adamiyin dari manusia anak-anak Adam wasasan itu ikan kaping telur itu asani bahwasanya kedua itu al-makhuzu perkara yang diambil qahron dengan paksa liman dari perkara hurmata yang tidak haram itu maujud tahu bagi bahwa bahwasanya ya makhuz itu al-pa'u harta apa Harta pai itu apa ya? Lupa. Pai on. Wafa nafallahu ala rasulihi Harta orang ini ya. Mafa Allahu ala rasulihi minhu fama wajabtum alaihi min khairin wa dhalika walakin Allah yusallitu Anak yatim. ala rasulihi man yasha Atau anak yatim. yes harta Anak yatim. fa itu harta apa Anak yatim. bukan Oh bukan. Ada Apa ya?
Tuh ayatnya tuh ada ayatnya tuh. Wa ma'af Allah ala rasulihi minkum fama wajaftum alaihi min khayli wa darikabi wa lakin Allah yusalli ala man yasha wallahu ala harta apa namanya ya harta kepemilikannya udah nggak ada dikembalikan kepada Baitul Mal. Harta kalau bahasa kita mah PG. Namanya Fei. Punya. Itu surat apa itu yang tadi saya baca, surat apa sih? Apa? Surat itu loh, yang surat dibaca itu, yang tadi dibaca pas rapi itu. Wah, Hasyar. Al-Hasyr. Perlunya apa namanya? Perlunya tahfiz lagi ngaji tuh gitu. Woi, surat apa? Gitu. Kalau kayaknya tahfiz juga nanti gak kebagian ente. Sebenarnya kayaknya tapi pakai tapi juga. Ada insyaallah. Al-Hasyr emang. Master ya. Ya, Hasyar. Orang azalna ya. Itu Al-Hasyr. Maaf Allah ala rasulillah. Wa maaf Allah ala rasulillah. Harta enggak ada. Rampasan fai. Harta yang Harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Oh, musuhnya kabur. Ya, jadi menurut hukum F yaitu harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan. Ya. Wal ghanimah, apa ghanimah? Harta rampasan. Wasairul amlakil kufar dan seluruh kepemilikan orang-orang kafir al muharibina yang memerangi. Wazalika dan itu halalun halal muslimin bagi orang muslim idza kharaju jika keluar yang muslim minha darinya wal ghanimah al khamsa mengeluarkan akhraju mengeluarkan siapa muslimin al khumusa kan 1/5 wa qasamu dan membagikan yang muslimin akan 1/5 bainal mustahiqin di antara orang-orang yang berhak bil adil dengan adil walam ya'khudhu dan tidak mengambil yang muslimin akan yang 1/5 min kafirin dari orang kafir demikian benar lalu bagi kemat hurmatun bahwasanya haram ya hurmatun bahwasanya hurmatun kemuliaan wa aman dan aman wa ahdin dan janji yang kedua ketiga nah bismillah tadi gitu. Yang pertama, jadi harta itu ada yang memang haram sifatnya, ada ainnya, ada juga karena cacat. Yang pertama, harta haram itu haram sebab sifat pada ainnya, seperti khamar dan babi. khamar babi, terus apa lagi anjing, khinzir. Nah ini malah kurang apa kalau sekarang nih, makanya hati-hati perkara babi nih, perkara babi. Ya, yang suka bikin konten-konten itu sengaja malah ngeledek, malah makan kerupuk babi di bakso yang halal dan lain-lain. Ledek dalam konten-konten yang tidak bermutu itu sengaja makan babi. Gitu. Ya kita tidak perlu marah juga sebenarnya, maksudnya tidak perlu reaksi dengan brutal. Kenapa? Karena kalau masalah khinzir atau kalb atau anjing babi ya para ulama juga berbeda pendapat. Tapi ya jangan dijamin hal begitu. Harus di macam-macam lah dunia ini ya. Sekarang ada orang yang berani udah itu aja udah diberes-beres. baru mau diberesin sekarang kan, padahal udah lama itu. Udah lama. 2000 gitu. Nah itu anjing, babi dan khamr itu memang ainnya itu najis, ain itu haram gitu. Nah, perinciannya gimana? Perinciannya gini. Macam-macam atau perkara-perkara yang dimakan yang didapatkan dari permukaan bumi ini dibagi kepada 3. Pertama, ada kalanya memang dari
sumberan. Dari sumberan itu maksudnya dari sumbernya seperti apa, gula ya, seperti apa, uyah tuh garam dari mana sih, dari laut ya. Mungkin ini maksudnya apa nih ya, Tanah. jadi yang dimakan tuh garam, kan garam dari laut. Nah, itu didapat dari sumbernya langsung, atau didapat dari buah dari pohon, atau didapat dari hewan. Adapun yang didapat dari mana, bagian daripada dari sumbernya langsung seperti garam, nah itu boleh. Ajzaul ardi, nah itu bagian daripada bumi, dan seluruh perkara itu berlaku sebagaimana bumi, maka tidak haram memakannya. Kecuali memang membahayakan, ketika dimakan bahaya, maka itu tidak boleh. Ya. Atau sebagiannya membahayakan, seperti apa? Seperti racun. Dari sumberan makan racun, itu nggak boleh. Roti, adapun roti kalau memang membahayakan, maka jadi haram memakannya. Gitu. Dan juga tin ini apa bahasnya? Bukit tanah. Tanah basah. Tin. Ya emang biasa, pokoknya keluar dari perkara yang biasa memang tidak dimakan, memang biasa dimakan dan tidak membahayakan, maka itu boleh dimakan, tidak haram maksudnya. Garam apa lagi? Selain daripada garam apa biasa? Garam itu gula aren. Gula aren itu dari apa sih? Dari pohon kelapa. Aren, kelapa, tumbuhan. Boleh, yang penting tidak membahayakan. Yang kedua, tidak haram ya, kecuali perkara yang menghilangkan akal atau menghilangkan nyawa atau menghilangkan kesehatan. Seperti apa yang menghilangkan itu dari tumbuhan itu? Seperti yang menghilangkan itu seperti kecubung, hammer, atau seluruh perkara yang memabukkan, maka itu haram. Gitu. Apalagi, macam-macam. Nah, menghilangkan kecubung, hammer itu dari nabat ya, halal. Tapi kecuali yang tadi tuh yang menghilangkan apa? Yang bisa menghilangkan akal. Dan yang menghilangkan nyawa seperti apa? Seperti racun. Kan kita bisa bikin racun dari tumbuh-tumbuhan itu. Yang ngerti mah, ya. Atau menghilangkan kesehatan seperti obat-obatan, tapi obat-obatannya diminum pada selain waktunya, atau pada yang bukan tempatnya. Dosis lah. Minum 1 dia minum 3. Kan ada obat-obatan dia habata sauda gitu. Ada kisah tabib yang salah baca gitu ya, bahkan habata sauda dia bacanya hayatus sauda gitu. Hayat itu artinya ular. Jadi dia buka kitab, ada orang yang sakit karena dia salah baca ya. Dengan PD-nya dia baca hayatus sauda gitu kan. Jadi hayatus sauda itu daun dikulik gunain obat penyakit. Udah dia berburu ular yang warnanya hitam itu. Pasiennya diobatin, nah itu mati semua. Ternyata salah baca. Pentingnya ngaji. Makanya. Itu ternyata titiknya satu itu kotoran, pas dikerok lah ternyata bukan titik, ternyata habata sauda. Bukan titik. Titik doang. Makanya bahayanya nggak punya guru gitu. Baca kita pun sama. Ya kita aja ini udah hatam, udah ditasih. Nah artinya kalau nabat hewan tumbuhan-tumbuhan itu ya kembali ya ilat haram itu alasan diharamkannya kembali kepada bahaya atau tidak, kecuali khamr dan perkara yang memabukkan. Kalau khamr mah atau perkara yang memabukkan mani ya la yuskaru minha aidon haramun ma'akilatihi, jadi tetap haram meskipun itu sedikit. Hammer nih cuma kita minum, gue mau nyobain doang nih, segini doang nih, Obat. itu tetap haram. Jadi perkara yang haram yang dinas oleh nas, ya, yang ditetapkan oleh nas, jadi haram baik aksaruha au kilat, baik sebanyaknya ataupun sedikitnya tetap haram, meskipun tidak memabukkan. Kan misalnya minum sedikit nih, ya kan, nggak mabuk nggak, tapi karena itu sudah dihukum haram,
Jadi perkara yang banyaknya memabukkan itu sedikitnya juga haram. Sama? Sama. Anggur merah. Itu udah jelas halalnya nggak jelas sama angciu. Nah, angciu tuh apa sih? Itu yang berbagai seafood. Babi ya. Babi ya. Karena saya suka makan Apa seafood ya. putih? Anggur putih. Nasi goreng rata-rata tuh. Seafood pakai angciu yang nggak tahu. Angciu tuh Anggur putih dari Cina. ya. Yang buat nasi Dan- goreng rata-rata. Dan saya pernah nonton konten ya, konten makan seafood yang ditanya ini pakai angciu semua Bang? Iya pakai katanya pakai semua ini. Tapi boleh kok Pak, bisa apa? Bisa nggak dipakai kalau Bapak mau gitu. Jadi pelayannya datang terus si pembelinya nanya, Pak ini masih pakai angciu? Iya pakai. Yang mana yang pakai? Semuanya pakai katanya. Terus kata pelayannya mungkin udah ngerti kali kata pelayan. Tapi Bapak kalau nggak mau pakai kita nggak pakein kok Pak gitu. Wadahnya Belum tuh pesen wadah dulu ya. kecil. Tapi wadahnya bekas yang lain. Masih banyak itu seafood. Nah, hati-hati ya. Tapi kita tidak punya untuk hak ihtiyat boleh. Tapi secara hukum fikih kalau kita yakin sesuatu itu yakin ya. Yang penting yakin. Al yakin la yazalu. Tapi kalau sudah ada indikasi ke sana, pindah udah. Dari baunya kan. Ya. Nah, yang ke berikutnya adapun hewan maka dibagi kepada perkara yang dimakan dan kepada perkara yang tidak dimakan. Tafsirnya gimana? Kamu ada di kitab-kitab fikih, teman. Ya, kitab-kitab fikih. Nah, daging yang boleh dimakan itu halal kalau disembelih secara syar'i. Gitu. Menyembelihnya pun harus memenuhi syarat-syarat, diantaranya syarat yang menyembelih harus muslim, gitu. Karena penyembelihan non muslim tidak halal dimanapun juga. Tidak halal. Maupun kamu kambing ya apa yang nyembelih non muslim maka dihukumi bangkai. Jadi perkara daging yang halal itu disembelih harus sesuai syariat. Maksudnya apa? Memenuhi syarat-syarat. Pertama, syarat yang menyembelih harus muslim. Bismillah. Kalau dia muslim tapi tangannya kidal, tangan kirinya nggak apa-apa. Masih nggak bisa. Asal dia muslim dan terus ya itu ya niatnya. Terus niatnya menyembelihnya karena Allah itu atau supaya mencari halal. Bukan niat buat disugihin apa namanya? Jadinya apa? Apa namanya? Sugihan. Jadi apa tumbal. Tumbal. Boleh. Misal diniat ini dia niat nih motong kebo nih sebagian buat jadi tumbal, sebagian buat dimakan itu nggak boleh, haram. Potongannya haram. Sesajen nggak boleh. Sama juga kayak sajen. Sajen. Boleh Iya. gitu ya. Siapa sajen? Minum sajen je. Itu kan loh. Pokoknya gara-gara tuh. Kalau kita yang makan sesajen Ya apa? Yang itu saja. yang salah kan yang niat sesajen ya. Kita mah niatnya memakan kok ada tadi. Tapi nggak mau baca bismillah gimana? Makan itu apa? Oh iya benar juga. Makanya Tadinya ke situ ya. Kenapa? karena langsung kawasan di sini itu yang kita ini tuh karena bisa Pahit. makan nanti gitu. Manis, susu. Iya. Pisang buah sih. Pisang, buah-buahan, orang-orang Ancak tidak ancak gitu ancak. Kalau pas pojokan, sono orang. Kalau niatnya buat kasih makan bubur nggak apa-apa. itu kan hari ini bisa sajen. Sajen pada Kalau makan. Kalau dia yakin makanan itu dimakan oleh jin muslim nggak apa-apa. Asal yakin. Masalahnya yakin itu dimakan sama jin muslim. Makan paling Nasi makan. Nggak bisa habis bener. Semut paling. Nah, alatnya harus sesuai syariat juga alatnya. Jangan ada yang tumpul, harus yang tajam. Tidak menggunakan sesuatu yang dilarang seperti menyembelih dengan gigi misalnya hewan. Dan tempatnya juga yang sudah disebutkan di tempat itu di kitab-kitab itu. Nah, adapun jika disembelih tidak dengan secara syar'i lalu mati maka haram. Gitu. Tidak halal. Bangkai jadinya kecuali ikan dan Balalang. lalang sama. Nanti ada di kitab-kitab fikih ya. Adanya di kitab fikih. Itu bagian pertama. Bagian kedua, perkara yang haram sebab cacat dilihat dari aspek kepemilikan. Isbatul dia itu kepemilikan. Maka dibagi
kepada beberapa bagian. Pertama, perkara yang diambil min ghairi malikin, dari orang yang memang belum dimiliki itu. Sesuatu yang enggak ada yang punya, belum ada yang punya. Seperti apa? Seperti mendapatkan beberapa barang yang memang ditemukan dari sumbernya langsung. Kita lagi jalan-jalan nih, tiba-tiba nemuin apa, pas ngegali misalnya lagi gali-gali iseng nemuin apa? Ala karun. Iya, atau itu nemuin emas. Itu boleh halal. Atau dan lainnya. Wa ihramwat, atau kita menghidupkan bumi atau tanah yang belum dimiliki. Kalau sekarang kan nggak ada. Harus sekarang apalagi di Tangsel ya. Harapan. Di Tangsel. Iya, tanah garapan, tapi belum ada pemiliknya belum. Kalau dulu mungkin masih. Kalau zaman sekarang kayaknya susah ya. Sampai di apa di Kalimantan itu dia punya itu ya. Sekarang mah gitu. Namanya dalam fikih itu ihyaul amwat, menghidupkan bumi mati, maksudnya mengurusi tanah yang belum ada pemiliknya atau tuan. Transmigrasi. Lagi gitu. Harus coba cari kalau ada. Ada masih mas saya di Habis. Nah, wastiat berburu ya, kita berburu boleh berburu. Caranya pun ada. Bahkan boleh berburu dengan anjing yang dilatih. Ada syaratnya. Contoh syaratnya, satu, anjing itu sudah dilatih. Yang kedua, ketika melepaskannya kita membaca basmalah. bisa dikipanya. Ada. Jadi cara berburu. Bahkan boleh berburu itu dengan anjing. Ya, tapi dengan syarat. Ada syaratnya. Tapi itu ada. Satu, syaratnya anjing itu telah dilatih. Dua, ketika melepaskannya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung anjingnya berburu. Itu boleh. Nah, walih tito, misal cari kayu yang belum ada yang punya ke hutan, itu boleh, halal. Atau kita nyari air dari sungai, itu halal, belum ada yang punya. Siapa yang punya sungai? Gitu. Jadi kita misal ke mana? Ke Asahan, Majenal. Ke Asahan, ngambil batu Asahan. Ya boleh ambil, orang belum ada yang punya. Kemarin. Ya, kemarin. Wal ihtisyas, atau cari rumput. Nah, fahaza halalun haram. Kalau belum ada yang punya, gitu ya. Dan tidak ada, itu syaratnya apa? Tidak ada perkara yang diambil itu mukhtason bizi hurmatin ya. Orang perkara yang diambil itu belum ada yang punya. Kalau udah ada yang punya sertifikatnya dan lain sebagainya, sudah ada ketentuan cara kepemilikannya sudah jelas, maka itu mah nggak boleh mengambil lagi. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi dibaca. Satu lagi. Yang kedua yang diambil, udah wallahu a'lam, baca lagi. Secara paksa dari orang yang memang la hurmata lahu, yang tidak ada kehormatannya, yang tidak seperti apa? Seperti harta rampasan yang yang ditinggal, namanya. Atau harta rampasan yang kita ambil tanpa peperangan, orang kafir atau ghanimah, atau seluruh kepemilikan orang-orang kafir yang memerangi. Makanya halal bagi orang muslim. Halal, nah syaratnya apa? Dikeluarkan dulu 5/5 untuk mustahil. Artinya zakatnya dikeluarkan seperti atau ghanimah itu ada zakatnya. Mana itu zakatnya? Al-akhir minha al-khumus. Kemudian dibagi-bagi bainal mustahakin bil adli dengan adil. Ya. Boleh nakhuzuha min kafirin lahu hurmat. Tapi nggak boleh diambil dari orang kafir yang zimmi. Yang memang dia sudah punya membayar pajak atau dalam lindungan kekuasaan pemerintah muslim. Itu mah nggak boleh, itu mah dilindungi. Jadi yang boleh diambil ini minal kafir muharimin, kafir yang memerangi. Tapi kalau kafir zimmi mah tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh. Udah dijamin sama pemerintah kepemimpinan Indonesia sama khilafah misal, maka orang non muslim tersebut dilindungi, dia punya perlindungan, maka kita nggak boleh merampas hartanya. Kalau merampas hartanya tetap kita dihukum, tetap ada hukuman. Nah, jadi walam yakhuzuha, dan tidak boleh mengambil muslimin akan ia harta min kafirin la hurmatun gitu. Wa amanun wahdun, dan punya janji dan bayar pajak mereka tuh.
Jadi kalau dulu mah jizyah itu pajak itu buat non muslim gitu dulu mah. Jadi yang bayar pajak itu non muslim. Kalau sekarang yang kita semua pajak. Tapi boleh ke dalam fikih kontemporer boleh asal uang pajak itu digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Boleh. Tapi kalau jangannya dipakai buat Bikon. Korupsi. Kacau. Ya, ya kita mah husnuzon saja. Jangan kita udah dibangun jalan. Husnuzon aja. Nanti biar mereka yang tanggung jawab gitu. Ya. Woi, semuanya dipajakin ya begitu. OB dipajakin. Ya husnuzonnya supaya ke pemerintahan ini jalan. Meskipun kita lihat ya begitulah keadaannya. Nah, jangan sama sendiri. Ya. Oh. Bisa dipikirin ya. Ustaz, kalau karena garapan yang punya nggak tahu kita bang hasilnya gimana Ustaz? Gimana? Karena orang Jakarta umpamanya pemiliknya nggak datang, terus kita Galak. garap hasil kita makan halal nggak Ustaz? Dia yang nggak tahu yang punya, Tapi kita tahu itu punya orang. tahu punya orang Boleh. boleh.